Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan nanti dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan dalam proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran, dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku, serta dapat membandingkan besaran pokok dan besaran turunan. Adapun KD kita yaitu KD 3.1 menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar atau baku dalam pengukuran. KD keterampilan kita yaitu KD 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Baik anak-anak, seperti yang kalian lihat di sini ya, ini adalah 3 metode dalam penyelidikan IPA. Yang pertama, pengamatan. Di dalam pengamatan yang kita gunakan tentu saja yaitu panca indera dalam melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Setelah itu kita membuat inferensi. Apa itu inferensi? Yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Pengamatan yang telah dilakukan untuk apa? Untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati, kemudian membuat perkiraan atau hipotesis. Yang terakhir yaitu mengomunikasikan. Yang dikomunikasikan adalah hasil dari penyelidikan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Jadi data yang sudah dikumpulkan tadi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalkan tabel, grafik, bagan, ataupun gambar yang relevan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Yang pertama, kita bahas satu persatu ya, mulai dari pengukuran dulu. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Kemudian, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Disebut besaran pokok ya. Misalkan panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau didefinisikan dari besaran pokok. Satuan dari besaran turunan disesuaikan dengan satuan besaran pokoknya. Contoh, luas, volume, kecepatan, dan lain-lain. Baik, setelah kita belajar tentang tadi ya, pengertian pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan, sekarang kita pelajari tentang satuan.
Satuan ini anak-anak sangat penting sekali. Misalkan ya, kalau kalian diminta ibu untuk membeli gula pasir. Misalkan sampean bilang ke yang jualan, "Bule, beli gula pasir. Berapa le?" 1. Nah, kalau sampean bilang 1, bulenya bingung. 1 itu 1 butir, 1 karung, atau 1 kresek. Nah, makanya pentingnya satuan ya di sini. Satuan baku ya. Itu misalkan meter, kilogram, sekon. Nah, seperti tadi, 1 apa? 1 kilo sudah ada ukurannya, nggak bingung yang jualan, sampai juga nggak bingung untuk jawab. Kemudian satuan tidak baku contohnya jengkal, depa, hasta, kaki, dan tombak. Ini digunakan pada orang zaman dulu sebelum ditemukan alat ukur yang baku seperti sekarang ini. Nah, tadi kita sudah belajar mulai dari metode penyelidikan IPA, belajar tentang pengukuran, besaran pokok, besaran turunan, satuan baku, dan satuan tidak baku. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, silahkan disiapkan selembar kertas ya. Kita ada beberapa soal untuk menguji kemampuan kalian dalam pemahaman materi pada pertemuan kali ini. Kemudian nanti ya, setelah kalian kerjakan di kertas, silahkan difoto hasilnya. Hasil kerjanya itu difoto kemudian dikirim ke guru mapel masing-masing. Untuk soal nomor 1, seperti yang terlihat di sini ya. Jelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah dalam penyelidikan IPA. 2. Jelaskan yang dimaksud dengan pengukuran. 3. Itu ada gambar ya. Ada seorang anak laki-laki dan perempuan sedang mengukur panjang meja dengan jengkal tangan. Nah, pertanyaannya, apakah hasil pengukuran yang didapatkan oleh anak laki-laki itu ya sama dengan hasil pengukuran anak perempuan? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa ya? Kemudian jika kedua anak itu menggunakan penggaris untuk mengukur meja, apakah hasil yang didapat keduanya akan sama? Silakan jelaskan pendapatmu ya. Kemudian untuk soal berikutnya, nah untuk soal yang terakhir, ini ada sebuah cerita ya. Siswandi pergi ke Surabaya menaiki sepeda motor. Ia berangkat dari rumah pukul 7. Jarak rumahnya dengan kota tujuannya kurang lebih 20 km. Oleh karena itu, Siswandi mempercepat laju motornya menjadi 80 km per jam. Berdasarkan cerita di atas, tentukan mana yang termasuk besaran pokok, besaran turunan, dan satuannya ya. Silahkan dikerjakan. Kalian boleh menggunakan media internet. Jika mengalami kesulitan, kalian bisa membuka literatur, buku, boleh. Silahkan dikerjakan ya.